analisis ini kalau tidak salah adalah penelitian pendahuluan ya Pak? Betul, itu penelitian pendahuluan saya kemarin. Nah, penelitian pendahuluan, jadi masih bab 1, bab 2, bab 3 belum ada hasilnya ya Pak? Belum, itu masih Belum data ada. awal. Nah, yang mana biasanya seperti yang kita tahu bahwa penelitian pendahuluan yang tidak ada, yang belum ada hasilnya, baru data awal itu biasanya jurnal Sinta 2 saja tidak mau menerimanya karena masih belum ada gitu hasilnya. Tapi ini Iya. alhamdulillah Pak Muhammad Nurhuda berhasil menerbitkan penelitian pendahuluannya di jurnal Scopus, di Indonesian Journal of Science and apa nih Pak? Yang penelitian pendahuluan saya itu yang kedua itu, Mbak. Yang Oh, European Journal of Educational Research oh itu. yang di European Journal of Eh, Educational Research. Kalau yang COVID itu ER. kemarin ya apa kontribusi aja di WFH ini pengen nulis gitu. Oh, jadi ini ya yang di UJR ini Iya, itu tiga ya Pak, yang kalau nggak salah ya Pak? ya yang itu G3. Kalau yang COVID tadi yang atasnya coba di itu Ya, yang atas di yang COVID ini. nah itu G1. Wah, Q1. Iya, Jadi penelitian pendahuluan bisa tembus Q1 ya Pak, luar biasa iya. sekali. Oke, sepertinya sudah tidak sabar ini saya juga ingin belajar ini. Jadi kita langsung saja perkenankan Pak Huda untuk menjelaskan apa sih bibliometrik analisis itu. Baik. Ini langsung aja. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat saya yang saya banggakan, Pak Antomi Saregar. Ini sahabat saya di pendidikan fisika, baik itu dalam asosiasi IPA ataupun fisika, beliau selalu aktif juga. Ya, kami sama-sama pengelola jurnal, saya juga mengelola jurnal di Momentum Physics Education Research, sekarang sedang reakreditasi ke Sinta 3. Sinta 2 maksud saya, reakreditasi ke Sinta 2. Ini saya juga punya lagi jurnal petir. Ini jurnal saya dengan teman-teman juga ada. Ya, saya ingin share screen ya, Mbak. Mohon izin. Ya, sebelumnya suara saya sudah terlihat jelas dan PowerPoint saya sudah terpampang di situ. Jelas Pak, boleh dilanjutkan. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, saya ingin intinya sharing aja, sharing pengalaman bahwa penelitian pendahuluan itu sebenarnya bisa menarik bisa menarik editor jurnal atau reviewer kalau kita mengemasnya dalam sesuatu yang berbeda dan unik. Ya, nah, makanya ini kemarin saya diminta untuk sharing terkait bibliometrik analisis. Ya, sebenarnya, oh ya, ini sebentar. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Nurhuda, saya dari program studi pendidikan fisika, sama dengan Mas Antomi juga. Saya dari Universitas Kanjuruhan Malang, itu PGRI Malang, kalau di PGRI Malang. Saya S1-nya di UM, S2-nya di UM, di Universitas Negeri Malang, dan S3 sekarang sedang menempuh di UPI. Ya. Dengan promotornya Prof. Ida Hamidah, Prof. Anna, sama Prof. Ade Ghaffar. Ya, ini perkenalan singkat saya. Di sini kayaknya banyak teman-teman saya juga, Mbak Endah. Di Oh sini iya ada Pak. ada Pak Priyono, itu juga teman saya di situ. Di sini saya lihat tadi sekilas-sekilas ya teman-teman ya. Alhamdulillah reuni singkat ya Pak. Iya, reuni ini. Ya, sebenarnya ini struktur umum sebuah artikel itu kan ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan diskusi serta kesimpulan ya, Mbak. Ya. Lengkap. Sebenarnya di pendahuluan itu yang harus ada itu kan apa yang kita atau orang lain lakukan dan kenapa kita melakukannya di situ. Sehingga di situ itu ada gap riset atau novelty dari penelitian kita dan penelitian terdahulu di situ. Nah, bagaimana kalau kita mencari gap risetnya, gap riset penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Nah, gap riset itu bisa dicari kalau kita membaca semua artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian kita, artikel terdahulu dengan penelitian kita. Ya,
Lalu pasti akan memerlukan waktu sangat lama kalau kita manual, istilahnya literatur review manual. Tapi sebenarnya bagus itu literatur review, sistematik literatur review atau SLR. Itu bisa menggunakan metode Prisma atau yang lain itu. Bagus sekali hasilnya. Kalau kita mengemasnya dalam sebuah artikel yang baik dan benar. Nah, kemarin saya sempat mau melakukan itu tapi memerlukan waktu yang cukup lama, makanya saya kemarin itu melakukan riset terkait metadata, Mbak. Metadata dari sebuah artikel, dari artikel-artikel jurnal, metadatanya saya lakukan riset, saya olah data menggunakan analisis bibliometrik, ternyata hal tersebut menarik minat dari editor atau reviewer dari jurnal internasional. Nah, itu yang perlu kita lakukan di pendahuluan seharusnya. Jadi ada itu. Ya, kalau struktur artikel ilmiah ini saya rasa teman-teman di sini sudah mengenalnya, tapi bagaimana kita bisa menemukan novelty dari analisis bibliometrik ini. Nah, ini yang nanti akan saya sampaikan. Saya akan sharing aja terkait ini. Karena di sini semua sudah pakar sekali, saya lihat teman-teman saya di sini. Ya, ini sistematika dalam menulis artikel, sistematika artikel dan tahapan menulis artikel ilmiah. Saya sharing, kalau saya menulis artikel, saya itu yang pertama yang saya tulis adalah metode, Mbak. Metode yang perlu saya tulis dulu, hasil penelitian saya seperti apa, kesimpulannya apa, kemudian saya akan menulis literatur review jika itu diperlukan, kemudian baru saya menuju ke pendahuluan. Nah, ini tahapan saya dalam menulis artikel. Kalau sistematika kan ada judul, ada autor, ada abstrak dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lebih mudah itu menulis artikel itu dimulai dari metode dulu. Coba nanti dari metode dulu. Jadi yang paling menurut saya paling bagus tuh metode. Kita itu mau melakukan metode apa sih dalam penelitian kita? Kan kita sudah penelitian, sudah tahu kan penelitian kita. Nah, ini kalau tahapan saya dalam menulis artikel ilmiah. Judul itu kalau saya terakhir. Judul yang menarik dari isi artikel itu seperti apa nanti. Itu terakhir kalau saya. Biasanya memang judul itu kita sampai revisi berkali-kali ya, Pak. Untuk cari Iya, yang paling biar menarik kan. good gitu. Itu. Nah, sebenarnya kita sesama pengelola jurnal itu sudah tahu apa itu metadata. Metadata itu kan data tentang data. Ya, artinya data tentang data artikel. Nah, itu berisi informasi-informasi dari sebuah artikel. Contohnya data bibliografi kepengarangan. Kepengarangan di sini adalah penulis. Nama penulis, judul artikel, tahun artikel itu terbit, tanggal publikasi, materi deskriptif dalam artinya di sini itu kata kunci dan abstrak, terus nomor pengenal atau DOI dan lain sebagainya. Itu data data tentang data atau metadata. Itu terkait metadata ya. Nah, sebenarnya riset bibliometrik itu sudah banyak, Mbak, di Scopus itu. Ini saya ambil data bulan kemarin 14 Juni 2020 itu sudah ada 21.059 dokumen yang ada di Scopus. Ini bulan kemarin 14 Juni saya lihat. Ini tadi barusan saya cek data yang ada di Scopus itu sudah naik 300 ya, hampir 300 lah. Ini 320 ya, sekitar 250. Nah, satu bulan itu yang terindeks bibliometrik itu ternyata sudah sampai 250-an ya. Jadi sebenarnya ini sudah lama penelitiannya, kalau nggak salah ini tahun 2011 saja sudah sampai 930. Itu yang terbitnya. Sebenarnya bibliometrik itu sudah lama kita teman-teman yang ada di luar negeri itu sudah lama mengenal. Tapi saya lihat di Indonesia kemarin itu masih sangat jarang, masih jarang lah dibandingkan dengan riset-riset yang lain, riset eksperimen atau riset R&D atau kualitatif dan kuantitatif yang lain. Nah, sebenarnya WFH ini sangat bagus sekali kalau kita meneliti terkait studi pendahuluan dengan memanfaatkan data yang ada di
di database Scopus ataupun Google Scholar ataupun WOS itu. Atau kita bisa memanfaatkan terkait literatur research review. Itu sangat sangat bagus sekali kalau kita memanfaatkan di era sekarang. Nah ini sudah banyak analisis ini, kenapa kita baru mengenalnya? Kan sudah banyak. Mbak Iya. Mbak Mbak Indah sendiri sudah baru tahu apa sudah lama mengenal ini? Baru tahu karena Bapak yang buat itu. Saya itu tahunya tahun kemarin malahan. Tahun kemarin awal-awal kuliah itu baru tahu, baru mengenal terkait ini. Terus saya belum berani woro-woro dulu, belum berani publish kalau saya belum membuktikan riset ini diterima nggak di jurnal-jurnal internasional. Ternyata Bisa. saya, iya ternyata yang di European Journal itu yang saya studi pendahuluan tugas kuliah atau disertasi, tugas kuliah sih sebenarnya itu atau disertasi itu masuk ke G3. Nah, kalau yang COVID kemarin itu karena belum ada yang meneliti terkait itu, saya lihat penelitian di Scopus ataupun di tempat jurnal yang lain tuh penelitiannya COVID itu pasti terkait dengan kesehatan, terkait dengan penanganan virus atau formula dan lain sebagainya, tapi belum ada penelitian yang terkait bagaimana memetakan riset yang sudah ada dengan kata kunci COVID lah. Kemarin itu penelitiannya saya terkait itu. Nah, itu masuk ke Q1. Jadi sebenarnya kita itu cari ide yang unik lah terkait penelitian atau menulis paper itu. Pasti pengelola jurnal akan menyukai artikel kita. Apalagi contohnya di era sekarang ini kan pasti banyak yang ini yang tidak penelitian ke lapangan. Oh Ya, iya penelitian ke benar. lapang, iya. Ini kesempatan kita kalau kita punya data sebelum-sebelumnya itu tulis yang baik, kirim ke jurnal-jurnal Scopus. Pasti mereka akan menerima karena mereka akan kekurangan paper. Karena penelitian sekarang ini tidak bisa penelitian lapangan. Kalau Mbak Indah punya data, kirim aja ke jurnal-jurnal yang ada di ini publisher Scopus ataupun Sinta, itu pasti akan senang sekali. Iya benar. Saya sendiri juga mengalami hal demikian. Saya sebagai pengelola jurnal juga dalam 3 bulan terakhir ini artikel yang submit ke jurnal saya juga menurun. Biasanya kan setiap bulan itu berapa artikel yang submit kemarin-kemarin. Sekarang menurun. Kenapa? Ya salah satunya mahasiswa-mahasiswa S2 atau tesis atau skripsi kan nggak nggak bisa penelitian. Nah itu kalau kalau teman-teman di sini punya data yang cukup banyak dan bervariatif, bisa itu dikirim ke jurnal-jurnal mumpung banyak yang membutuhkan. Tapi dikemas dalam hal yang menarik ya. Tuh. Nah, bibliometrik itu pasti ada kaitannya dengan ini sistematik literatur review ya. Nah, sebenarnya sistematik literatur review, bibliometrik studi itu merupakan teknis penelusuran pada pendekatan meta-analisis. Nah, di sini saya tidak akan membahas terkait meta-analisis karena eh, saya sendiri juga kurang begitu ya. Jadi nanti hanya saya membahas sharing aja terkait riset bibliometrik. Nah, riset bibliometrik itu merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyediakan struktur sebuah jaringan yang merujuk pada pertanyaan-pertanyaan seperti pada topik-topik utama pada sebuah bidang ilmu tertentu. Bagaimana topik-topik itu berhubungan dengan topik yang lain? Ada hubungannya enggak? Nah, kadang-kadang eh, kalau yang baru awal-awal tahu bibliometrik mungkin saya dulu juga seperti ini. Nah, ini ternyata nggak ada, ini belum berhubungan. Kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata memang nggak ada hubungannya gitu. Jadi nanti saya bahas, saya tunjukkan ini berhubungan apa tidak. Nah, bagaimana sebuah topik itu berkembang dari tahun ke tahun. Itu juga bisa nanti kita melihat peta ininya, peta peta ini, topik ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau enggak, atau hubungannya dengan mana saja itu tahu. Misalkan kayak PBL ya. PBL itu saya Problem rasa based sudah, learning ya Pak. iya PBL Problem Based Learning itu kan sudah lama ya Mbak. Sudah Hmm. lama sekali riset sudah lama sekali topik itu diteliti ya sudah lama. Tapi tetap aja dari tahun ke tahun penelitian PBL itu Selalu selalu naik. menarik.
Ya, masih menarik gitu. Kenapa kok ya kok menarik itu? Nah, itu bisa nanti dicari juga eh, apa ininya PBL itu bidang apa saja yang ternyata belum dijamah. Misalkan problem based learning pada bidang kesehatan, diteliti apanya, kalau problemnya itu dikasih di kesehatan itu dikasih problem langsung di rumah sakit atau apa itu kan juga bisa itu sebenarnya diteliti problem based learning. Ya, teman-teman di sini juga mungkin bisa meneliti model-model yang dari bidang lain di diaplikasikan pada bidang kita itu bisa nggak, bisa berjalan dengan baik nggak? Misalkan penelitian di bidang kesehatan, apa itu modelnya atau metodenya diterapkan ke praktikum fisika dasar. Nah, kan sama-sama praktek ya. Iya. Tapi prakteknya itu kalau di kesehatan kan dengan makhluk hidup ya, tapi kalau di fisika mungkin dengan benda mati. Lah itu bagaimana ininya? Bagaimana berhasil enggaknya dan kendalanya apa itu sebenarnya bisa itu ditulis di artikel ya. Nah, tapi juga gini, kadang-kadang eh, teman-teman mahasiswa ataupun kita ya penelitian fisika, ini saya cerita aja mahasiswa saya juga mengalami hal demikian. Yang diteliti itu enggak ini apa umum sekali, misalkan taraf signifikannya berapa, H0-nya diterima enggaknya, dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kan Benar. itu hasil artikelnya kan itu enggak menarik menurut saya. Kan sama itu dengan artikel bidang lain. Kenapa kok enggak dibahas kenapa taraf signifikannya ini meningkat atau enggak, atau bagaimana? Nah, itu dihubungkan dengan konten fisikanya. Nah, eh, ternyata materi seperti ini tuh dibahas secara detail di artikel tuh sangat sangat menarik sebenarnya. Diulek materinya, bukan di artikel itu bukan menuliskan rumus statistik atau hasil statistik dan lain sebagainya, tapi teman-teman tuh kalau bisa menulis terkait kontennya, konten fisikanya. Misalkan fisika ini kalau diterapkan ke mengenalkan fisika ke anak SD itu gimana? Nah, kan konten fisika ya, STEM misalkan, STEM itu kan Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya. Mungkin Mbak Indah nanti ya, kalau di UPI akan membahas itu sudah sering itu dibahas nanti. Nah, STEM itu diterapkan di anak SD itu gimana? Bisa nggak? Hmm. Bisa. Saya sekarang iya bisa, tapi konten yang seperti Mana? apa lah itu? Jadi Konten yang gimana? langkahnya gitu ya Pak, langkahnya Iya, kita langkahnya menerapkan STEM gimana? yang seperti apa gitu ya Pak. Itu. Saya sekarang penelitian dengan ini dapat dana kemarin itu PKPT ya yang cukup lumayan itu menerapkan STEM pada anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kan unik ya, unik sehingga kemarin itu didanai lumayan lah itu dananya. Gimana itu menerapkan STEM ke anak berkebutuhan khusus, misalkan anak yang tunarungu atau anak yang downgrade itu maksudnya agak itu Down syndrome. sindrom ya Down syndrome maksudnya. Nah itu bagaimana pembelajarannya? STEM-nya kan harus STEM yang bagaimana? Nah itu kan juga bisa. Itu kan unik ya. Itu sesuatu yang menarik itu. Kemarin penelitian saya juga dengan UPI dengan promotor saya itu terkait pembelajaran apa nanomaterial kalau nggak salah. Itu bagaimana pembelajaran itu? Sebentar, Mbak Indah bisa share screen. Bentar, saya share screen. Yang penelitian Bapak ya? Ya, nanti aja lah nggak apa-apa. Nah, itu bagaimana penelitian terkait nanomaterial ya misalkan itu atau itu diterapkan ke anak-anak SD yang berkebutuhan khusus kan juga mereka kan juga harus kenal lah mas penelitian itu gimana caranya. Nah itu sebenarnya penelitian unik unik sekali menurut saya sehingga pengelola jurnal itu atau editor-editor di Scopus itu pasti senang menerima artikel-artikel terkait itu. Nah, Karena unik ya Pak. Kalau iya, dipikir-pikir memang sebenarnya tuh
pembaca sendiri, kalau kita memposisikan Mm-mm. sebagai pembaca, kita juga tuh ingin dari suatu artikel itu yang kita mau lihat itu bagaimana sih kok penelitiannya ini bisa berhasil. Artinya kan Mm-mm. langkah-langkahnya gitu ya, Pak. Mm-mm. Iya Dibanding dengan benar. menekankan bahwa penelitian ini berhasil, kita tuh lebih penasaran dengan bagaimana Metodenya, bagaimana penerapannya. berhasil gitu. Berarti selama ini memang yang salah di penelitian kita itu karena kita terlalu fokus mengutarakan bahwa penelitian ini berhasil dibanding dengan Iya, mengungkapkan langkah-langkahnya gitu ya, Pak. iya. Menurut saya penelitian nggak berhasil pun nggak masalah, tapi diungkapkan secara detail di artikel Pembahasan. kita, di pembahasan. Kenapa nggak berhasilnya? Peningkatannya kok sedikit itu karena apa? Nah, itu dibahas di situ. Kalau Dari situ di menariknya memang ya, Pak. iya, di situ sisi menariknya. Nah, tapi kalau kita menulis artikel pasti semuanya harapannya meningkat ya. Persepsi kita kalau nggak meningkat penelitiannya gagal. Padahal itu nggak masalah, nggak gagal nggak meningkat pun atau meningkat sedikit pun nggak masalah itu. Tapi kita menuangkannya secara bagus di artikel itu. Kenapa nggak gagalnya? Kenapa salahnya di mana? Nah, orang lain pasti akan tahu. Misalkan tadi penelitian saya terkait STEM di anak berkebutuhan khusus misalkan, yang sekarang saya lakukan. Kemarin sudah terbit itu medianya. Nah, itu kan ternyata materi yang standarnya seperti ini tuh siswanya kurang bisa mengikuti. Nah, jadi perlu nanti saran dari penelitian lanjutan kan perlu diturunkan standar materinya dengan materi yang standar dari misalkan SMP atau materi pada umumnya. Contoh-contohnya itu perlu diturunkan. Nah, soal-soalnya perlu diturunkan tapi tidak mengurangi capaian pembelajarannya begitu. Itu menurut saya, Mbak. Ya, ini apa saja yang bisa dianalisis ya di studi ini. Studi ini itu menyajikan topik yang akan dibahas, penulis yang dikutip, penulis penulis yang saling berinteraksi itu juga bisa melihat dari analisis ini. Nah, menjelaskan perkembangan dari literatur dari tahun ke tahun itu juga bisa. Lalu metode bibliometrik itu juga merupakan metode pengukuran terhadap literatur dengan menggunakan pendekatan statistika, sehingga juga termasuk penerapan analisis kuantitatif. Itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Karena nanti juga berdasarkan data-data kalau bibliometrik itu. Ya. Lalu kita butuh apa untuk menganalisis ini? Karena kita analisisnya metadata. Kalau kita pakai manual pun sebenarnya bisa manual, tapi agak kurang cepat ya. Ya, Kalau praktis ya, Pak. iya kurang ini, kita bisa sebenarnya kita bisa menggunakan alat-alat yang bisa kita gunakan, Harsing, Publish, or Perish itu bisa. Kita bisa ngambil data juga dari Scopus bisa kalau kita punya aksesnya. Kalau enggak, kita bisa menggunakan Publish or Perish ataupun bisa menggunakan Google Scholar atau DOAJ atau dan lain sebagainya itu bisa. Nah, dari data ini nanti bisa juga kita kumpulkan di Zotero, di Excel atau di Mendeley dan lain sebagainya. Itu kan basis data bisa bisa juga dikumpulkan di sini untuk menata artikel. Kemudian kita juga bisa menganalisisnya menggunakan FastViewer, HiSet atau SetNet Explorer. Ini beberapa program yang bisa untuk menganalisis metadata. Di sini saya sudah menggunakan FastViewer dan HiSet. Ini sudah pernah saya gunakan. Yang belum itu SetNet Explorer, saya belum sempat untuk mengeksplor lagi terkait ini. Ya sama-sama gampang sih. Ini sama-sama software gratisan, free, sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung praktek. Kalau bisa malah teman-teman yang mengikuti webinar ini, kita langsung praktek malah lebih bagus. Jadi kesulitannya tahu, kesulitan kita menginstal atau analisisnya tahu. Jadi kalau untuk peserta, kalau misalkan sekarang lagi Di pakai laptop, ya. laptop, bisa langsung di-download ini aplikasi yang Ya. disebutkan oleh Bapak Nurhuda. Ya, Oh bisa iya, langsung sebentar Pak. download. Gimana? Kita ingatkan kepada peserta kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan dari sekarang karena nanti akan saya bacakan ketika sesi Q&A, langsung saya bacakan dari chat. Jadi bisa langsung ditanyakan lewat chat gitu. Nggak apa-apa ya, Pak?
Oh iya, nggak apa-apa, nanti aja. Daripada pertanyaannya ditunggu-tunggu nanti terus lupa, nggak jadi tanya. Heeh, iya, Oke, boleh dilanjutkan Pak? iya. Ya, ini kita bisa menggunakan beberapa alat untuk menganalisisnya ya. Terus bagaimana langkah metode analisis dalam penelitian ini? Sebenarnya ada banyak, Mbak. Ada banyak yang bisa langkah yang bisa kita tempuh untuk menganalisis atau melakukan riset terkait ini. Dari beberapa langkah yang saya kemarin pelajari, 5 tahap metode ini menurut saya yang paling memudahkan. Sebenarnya yang paling jelas dan rinci itu saya kemarin dapat 5 step method bibliometric analysis. Ini juga dari artikel-artikel yang sudah ada. Ini yang menurut saya yang paling gampang. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau penelitian dengan metode yang lain nggak apa-apa, karena misalkan metode ini sudah umum digunakan. Saya ingin mencoba menggunakan metode baru. Nah, itu juga novelty yang bisa kita temukan. Itu novelty-nya juga ada. Menggunakan metode baru. Itu juga bisa aja tuangkan. Jadi perbedaan penelitian Bapak Ibu dengan penelitian saya kan di metodenya. Nah, nggak apa-apa. Itu novelty juga metode. Kalau kita ternyata topik yang akan kita teliti sama dengan yang sudah ada. Gitu. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu kita harus menentukan kata kunci dulu, kata kunci pencarian pada beberapa database pencarian. Ya. Kata kunci kita harus menarik yang jelas. Menarik itu ya unik lah. Bapak Ibu roadmap-nya apa? Misalkan Mbak Indah nanti kalau mau penelitian mau studi di UPI kan ya, sudah tahu riset yang akan diteliti, nah itu topiknya apa di Scopus atau di Harsing Publish or Perish itu dicari Oh topik ya. penelitiannya. Menentukan kata kunci dulu, itu bisa di Harsing Publish or Perish, bisa di Google atau di Scopus. Nah, ini juga bisa diterapkan di mahasiswa Bapak Ibu. Nah, mahasiswa itu kan kadang-kadang kesulitan mencari referensi artikel. Alasannya nggak tahu caranya lah. Kalau dan setelah nggak tahu juga mungkin sedikit lah ininya mereka bilangnya sedikit referensinya. Kalau kita Ya, menggunakan database, kalau kita bisa menggunakan database ini, saya rasa cepat nanti untuk eh, apa mencari literatur reviewnya. Ya, yang kedua, dari hasil pencarian data itu kita bisa mendownload menggunakan beberapa program, maksudnya beberapa bentuk. Bisa bentuk dalam bentuk Excel, bisa bentuk dalam BibTeX, CSV ataupun RIS. Dan kalau kita sudah menentukan kata kunci ini, ya. Selanjutnya kita bisa menyempurnakan hasil pencarian kita, ya. Bisa menyempurnakan hasil itu. Ya, misalkan kita mencari kata kunci PBL di Harsing Publish or Perish. Ya, kita mencari di Harsing Publish or Perish kata kuncinya PBL. Nah, ternyata di situ misalkan ada 200 data atau 197 artikel dari kita pilih dulu dari tahun 2020 atau dari tahun 2005 sampai 2020 misalkan. Itu misalkan ditemukan 197 artikel. Tetapi kan di situ itu metadatanya ada banyak, ada surat kabar, proceeding, buku, dan lain sebagainya. Nah, kita mau analisis apa? Apakah semuanya atau dibatasi? Misalkan kita batasi analisis yang terkait di artikel, itu juga bisa. Jadi yang buku, majalah itu dicentang untuk tidak kita download. Itu bisa. Atau kita mau meneliti yang di surat kabar, yang terbit di surat kabar, yang terindeks Scopus misalkan, itu juga bisa. Yang terindeks di Scopus, yaitu artikel-artikel surat kabar misalkan, atau majalah, itu juga bisa. Jadi eh, sesuai kebutuhan dari penelitian yang akan Bapak Ibu sampaikan.
Kemudian langkah yang keempat, menyusun statistik data awal. Nah, kalau kita sudah download, kita kadang-kadang pengelola jurnal itu nggak lengkap metadatanya. Contoh, abstraknya tidak dimasukkan di metadata. Judul, artikel juga salah. Bapak Ibu sering nggak Mendeley, menggunakan Mendeley langsung, tapi kadang-kadang judulnya keliru. Sering nggak? Pernah nggak? Iya, sering. Nah, metadatanya berarti kan nggak sempurna. Jadi kita perlu menyempurnakan dulu metadata itu, melengkapi judul, penulis, abstrak, kata kunci, nomor, halaman, dan DOI, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan nggak kalau kita terbiasa menggunakan reference tool atau Mendeley atau Zotero, kadang-kadang kalau ngambil data PDF dari artikel dimasukkan langsung tanpa ngedit, kadang-kadang kan tulisannya keliru kan. Iya. Judulnya apa, pengarangnya kadang-kadang hanya satu yang dimasukkan, tapi banyak, ya itu kan sering. Itu makanya statistik data awal itu harus disusun, disempurnakan dulu di situ. Kalau sudah semuanya sudah disusun, sudah ini, baru dianalisis menggunakan beberapa program analisis data ini. Ya, ini. Nah, kita perlu tahu sudah publish or perish. Publish or perish itu sebuah program perangkat lunak yang menganalisis kutipan akademik. Ya, bisa menggunakan berbagai sumber data termasuk Google Scholar, Microsoft Academic Search, dan lain sebagainya. Itu. Ya, itu Fosviewer. Coba, bukan Fosviewer, publish or perish, ya. Kalau Mbak Indah sekarang ada di depan laptop, sekarang pakai laptop, coba download software ini, gratis kok software ini. Silakan di-download aja. Apa? Yang Harjing tadi? Iya, download aja sekarang. Oh iya. Di web resminya, di website resminya. Di harzing.com resource publish or perish, itu ada website resmi. Kita praktek aja langsung sekalian. Ini Harjing ini setipe sama Mendeley gitu atau beda, Pak? Oh, beda. Coba aja dulu, di-download dulu. Sudah? Ini udah masuk websitenya nih, Pak. Oh ya. Sambil ini di-download ya. Download for Windows. Buat untuk Bapak Ibu yang sedang di depan laptop bisa juga ya, Pak? Bisa langsung aja nanti. Langsung dicoba nih Harjing.com. Nanti sekalian kita bisa ngambil data di di Scopus lewat aplikasi ini. Ini kayaknya ada yang baru masuk ini, teman saya Pak Eka Murdani baru masuk di webinar ini. Itu teman S3 saya ini dari Kalimantan, Pak Eka Murdani. Ya, selamat datang Pak Eka. Temannya bukannya sudah. Ya. Kemudian sudah download? Ya. Lagi loading. Sudah? Lagi loading ya. Nah, apa saja yang bisa didapatkan dari program POP ini ya? Kita bisa mendapatkan data secara gratis dari Crossref. Itu 200 metadata, 200 data artikel itu bisa. Kita juga bisa mencari lewat Google Scholar, itu 1000 metadata. Nah, Microsoft Academic juga demikian. Lalu yang Scopus dan WOS untuk data yang bisa kita ambil di sini itu terbatas sekali, kalau nggak salah 200, kalau nggak salah 200 menggunakan data yang di Scopus itu. Tapi untuk ke Scopus dan WOS itu harus menggunakan login ya, login langganan ya. Nah, kita nanti bisa menggunakan API untuk yang Scopus. Kalau yang Scopus bisa nanti kita menggunakan API. Nanti saya pandu untuk menggunakan API Scopus untuk bisa masuk ke metadata publish or perish. Tapi kalau untuk WOS saya masih belum pernah mencoba karena itu harus langganan juga. Ya. Bagaimana melakukan pencarian data metadata di POP? Bapak Ibu bisa langsung menuliskan menuliskan kata kuncinya di problem based learning misalkan. Nah, nanti akan muncul
akan muncul metrik ini, metrik yang ada di sebelah kiri. Jadi semua 200 data ini, misalkan ini kan 200 data dari 20. Tahunnya juga bisa Bapak Ibu pilih. Misalkan 5 tahun terakhir ya, kita tulis saja di sini dari tahun 2015 sampai 2020 itu bisa. Kalau sampai 2020 itu masih data berjalan ya. Jadi kan ini belum 2020 akhir, mungkin bisa sampai 2019 itu juga bisa. Atau kalau mau 2020 saja itu juga bisa, penelitian di 2020 yang membahas PBL itu apa saja itu bisa. Nah, citasinya juga bisa dilihat, citasi ini hak indeks juga bisa, tahun publikasi dan lain sebagainya juga bisa dilihat. Sama ini metadata yang bisa kita dapatkan di POP. Kemudian kalau kita ingin menyimpan, kita bisa menyimpan di BibTeX atau di BibTeX ini atau Excel atau CSV dan ini juga bisa. Caranya pilih artikel atau referensi yang akan kita pilih untuk disimpan. Kalau yang tidak sesuai, misalkan yang tidak sesuai, contohnya di sini misalkan nanti kan ada macam-macam artikelnya, macam-macam bentuk, misalkan artikel jurnal, proceeding. Nah, kalau kita pengen menganalisis artikel jurnal aja juga bisa. Yang proceeding kita centang untuk tidak kita masukkan. Nah, itu bisa kita nanti save ke RIS atau CSV atau Excel dan lain sebagainya itu bisa. Kalau untuk memperbaiki data yang kurang lengkap, itu bisa kita menggunakan Mendeley ataupun Zotero. Nah, Mbak Endah sudah mendownload Sudah running nih. POP? Sudah diinstal, Pak. Sudah diinstal ya? Iya. Tapi belum ini ya, belum apa? Belum Udah masuk ke tampilannya ini, Pak. mana? Bisa share screen, Mbak Endah? Oh, bisa. Bentar ya, Pak. Saya coba spotlight Jadi dulu. sambil praktek aja langsung. Share screen. Harzing. Nah, ini ya, Pak. Ya, itu tampilan pertama kalau baru masuk ya. Iya. Coba Mbak Endah klik Crossref misalkan, atau Google Scholar aja. Google Scholar Google ya, Pak. Scholar, coba klik lah. Mbak Endah pengen meneliti keywordnya apa? Ingin mencari data. Jangan titel itu harus lengkap. Oh, Keyword aja, keyword kata aja, kunci. Pak. Kata kunci. Sambil diminum ya yang ada di sana. Sampai lupa mempersilahkan minum ya, Pak. Langsung di search, Pak, ini. Oh, years-nya dulu kita ini ya, Pak. Ya, tahunnya. Misal saya mau tahu dari 2016 ya, Pak. Sampai 2020, boleh ya? Iya, boleh silakan di search. Nah, kalau ini tadi Google Scholar ya. Google Scholar. Nah, itu maksimal 1.000 kalau nggak salah hasilnya. Nah, itu Wow. banyak sekali. Dalam Jadi 4 tahun langsung. aja banyak sekali ya, Pak. Ya, tapi ini di download secara acak ya. Secara acak sebenarnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Jadi diambil secara acak 1.000. Jadi nanti kalau pengen menulis artikel, sampaikan aja. Kenapa kok hanya 1.000? Alasannya saya menggunakan software ini dibatasi sampai 1.000 secara acak. Jadi bukan penulis apa ini? Bukan keinginan penulis. Nah, sebenarnya ada banyak, cuma di artikel aja disampaikan. Ada Nanti ini 1.000. kita bisa langsung buka ininya ya, Pak. Artikelnya, kita bisa baca artikelnya. Ya, Atau di sini cuma coba. metadata-nya aja. Ya, ini metadata dulu. Cancel aja, cancel. Nanti Sama ya sekali. cancel it. Ya, cancel. Lama nanti. Oke. Nah, oke. Itu 300 kalau nggak salah ya. Ini 300 paper ya di situ. Ya, di situ bisa Mbak Endah cek tahunnya, publikasinya di mana, jurnalnya atau ininya, publishernya juga ada. Contoh Yep. aja salah satu diklik 2 kali. Langsung masuk ya, Pak. Langsung ke abstraknya. Mana?
Ini Pak. Oh, belum di-share, belum di-share. Belum. Oh ya, bentar Pak. Bentar. Di sini. Nah, bentar. Nah, ini. Nah, langsung kan, kalau diklik 2 kali langsung ke situ, ke artikelnya, ya kan? Artikelnya iya. Nah, bisa download, bisa di-download Bapak Ibu yang PDF-nya. di rumah bisa dicoba juga nih. Gampang banget Bisa. jadinya cari artikel itu nggak ada ini nih. Nggak ada hambatan lagi kalau mahasiswa bilang nggak ada Bu ininya. Kesulitan kan kadang-kadang Nggak ada nih, mahasiswa nggak itu. ada nggak ada nggak ada alasan lagi nih buat mahasiswa juga untuk mahasiswa yang lagi nonton juga ya. Iya, jadi bisa mencari artikel dalam dalam hitungan menit lah. Mm. Pak Eka Murdani bisa mendengar suara saya, Pak Eka? Bisa dicoba, Pak Eka? Lambaikan tangan Pak Eka. Pak Priyono juga bisa dicoba ini. Pak Yudi Guntara ini juga kayaknya ikut pelatihan saya besok juga ini. Bukan pelatihan sih, workshop saya yang dari Pak Parmin itu juga ada. Ini saya jadikan Bapak spotlight video lagi ya Pak? Iya. Ini ada yang tanya, langsung aja diskusi juga nggak apa-apa. Maaf Pak, izin bertanya, Pak mencari di Harsing tentang jurnal selain fisika, apakah ada ya Pak? Itu umum, bisa selain fisika, itu pokoknya jurnal yang terindeks di Google Scholar ataupun di Scopus, tergantung kata kunci apa yang kita cari nanti. Ini selain fisika bisa ini. Sebenarnya penelitian ini umum, penelitian pendahuluan umum lah, tidak hanya fisika ya, Bu Alia Windasari ya. Saya share screen lagi ya Mbak, jangan Iya di Pak. stop dulu. Monggo Pak, monggo. Oh ya Mbak Endah, kalau untuk ke Scopus bisa nggak itu tadi? Dicoba ya. Coba share screen-nya, saya pandu. Ya, bentar Pak, kita ganti suaranya dulu. Share screen ke Harzing. Ya, kalau gitu kan bingung ya, clear all bisa atau new. Kalau mau save, tadi save result ya. Kalau mau di save metadatanya kan ada itu di sebelah kiri bawah itu kan ada tulisan save result. Itu bisa. Kita clear all aja ya Pak. Iya, clear all boleh. Ini kan tadi yang terindeks di Google Scholar. Kan ada banyak. Di new, coba new. New. Bisa clear all, bisa new. Nah, itu kan ada Scopus ya. banyak. Scopus Ya, ya Pak. contoh cek aja Scopus. Ya, coba. Keywords-nya masih sekarang Iya, sama aja nggak apa-apa. kita search. Bisa nggak? Nah, Ada ternyata harus memasukkan APK. APK ini Gimana kita mencari APK di situ? Nah, ini caranya. Caranya ganti saya yang share screen mungkin. Oh ya, bentar Pak. Saya stop share. Oke, ini. APK. Ya. Ketika kita menggunakan POP untuk mengambil data dari Scopus, maka kita diminta untuk memasukkan APK. Kenapa? Karena Scopus itu berbayar. Ya, jadi data APK itu bisa menjebol database Scopus. Caranya, Mbak Indah masuk ke masuk ke Scopus, login dengan alamat email Mbak Indah. Kalau sudah memiliki alamat email di Scopus. Kemudian setelah register dan login, maka akan muncul bagian bawah seperti Scopus API. Kemudian klik Scopus API, maka akan muncul tampilan yang ada di bawah seperti ini. Kemudian klik APK. Saya contohkan ya. Saya stop share screen, saya contohkan ke sini. Bentar. Saya contohkan. Bentar. Ya, sudah lihat halaman Scopus saya? Nah, Indah? Iya Pak, sudah Ya, Pak. sudah ya. Nah, ini kan saya sudah login.
Kemudian saya klik yang bagian bawah About Scopus, Scopus API. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan-tampilan seperti ini. Kemudian klik My APK. Muncul Scopus API-nya. Nah, ini. Kita copy di Notepad. Kemudian kita masukkan ke yang tadi, publish or perish tadi. Ya, saya coba juga ya, Pak. Bisa. Iya, silakan. Silakan dicoba. Ini ada yang tanya Bu Putri Mardina Sari. Pak, maaf Pak izin, ya itu sudah dijawab kalau Scopus menggunakan APK ya. Ya. Terus ini teman saya nih Pak Priyono. Kenapa hasil pencarian web based dengan POP sering berbeda? Iya, sering berbeda karena dia diambil secara acak waktu. Jadi disampaikan aja diambil secara acak pada yaitu memang kelemahannya di POP demikian. Tapi kalau Bapak Ibu mau meneliti atau mengambil data yang di bawah ini, misalkan tadi Google Scholar kan 1000 ya. Kalau misalkan ngambil misalkan ngambil literasi sains misalkan atau literasi nuklir misalkan, itu pasti datanya sama karena penelitian itu sedikit jumlahnya. Itu karena yaitu diambil secara acak. Tapi hal itu tidak apa-apa menurut saya karena kalau kita menulis secara jujur di sebuah artikel. Kalau data yang gimana? Ya, Pak. Gimana sudah bisa? Sudah, Pak. Untuk untuk Scopus dia hanya 200 data maksimum ya, Pak? Iya, 200. Tapi kalau punya data punya akun Scopus itu bisa ngambil data dari Scopus langsung, scopus.com itu 2000 datanya. Iya, data yang kalau bisa dari Scopus langsung tuh lebih banyak ya, Pak? Lebih banyak 2000 dan kita bisa ngambil sama aja sih, tahunnya juga bisa kita centangi. Itu bisa 2000 maksimal kalau dari Scopus. Itu secara acak juga, ya nggak apa-apa. Itu kan ya kelemahan kita dalam menggunakan software kan seperti itu. Ya Mas Antomi ya, ini kayaknya menyimak banget ini Mas Antomi, pakai baju oranye. Oh iya, sangat Pak. Nah itu. Ya boleh. Ini sudah Scopus APK-nya sudah ketemu? Sudah Pak, sudah. Coba di share screen. Oh baik. Oh, bentar Pak. Salah. Alright. Kita share screen. Oke, ini tampilannya kalau Scopus ya Pak. Nah itu sudah bisa. Sudah bisa Pak. Tadi mana Scopus APK-nya? Ketemu di mana? Coba di share. Ketemu Pak. Ya share screen yang lain dulu ya. Iya, biar yang teman-teman yang lain juga nanti bisa mencoba. Nah di sini. Oh iya. Jadi dari My APK ya tadi ya. Dari My APK. Ya itu bisa nggak di copy langsung di di POP tadi? Langsung di copy ke ininya ya Pak? Di tadi bisa nggak? Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Saya biasanya bisa. Tadi saya pakai langsung gitu Pak. Oh bisa. Ya sudah. Berarti bisa ya. Berarti itu cara ngambil datanya. Terus di situ kan tipe artikel juga ada, tipe data, ada artikel, ada review, ada book, ada note. Di situ yang conference yang sebelah kanan sendiri. Iya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu mau nganalisis yang terkait artikel saja apa conference? Nah, itu bisa itu dicentang yang sesuai yang enggak sesuai dicentang untuk dikeluarkan itu bisa nanti. Yang ya. Ini misalkan kita maunya artikel aja ya Pak. Iya, berarti yang review lah. Ini juga perlu
diinikan, ditulis di paper langkah-langkah seperti ini. Didapatkan 200 data, metadata. Ternyata dari 200 data yang diambil menggunakan POP itu ada beberapa yang dari artikel, ada yang dari buku, ada yang dari conference. Nah, kita mengambil data dari artikel saja. Nah, itu dengan jumlah sekian. Itu juga bisa. Kalau saya kemarin, saya tulis detail langkah-langkahnya. Nah, sudah? Biar lengkap ya. Oke, kalau sudah, Saya stop share screen ya Pak. iya, Monggo Pak. Udah. siap-siap. Nah, bagaimana menganalisisnya? Ini tampilannya PowerPoint ya? Iya Pak. PowerPoint ya, bagaimana menganalisisnya? Ah, belum Pak. Oh, belum. Masih post viewer nih Pak. Oh, masih post viewer, salah klik berarti. Nah, bagaimana menganalisisnya? Jadi, Bapak Ibu nanti bisa mendownload salah satu software, yaitu bisa menggunakan post viewer. Ya, ini juga gratis software ini. Tetapi software ini Bapak Ibu harus punya juga software Java. Nah, untuk mengoperasikan software FastViewer. Jadi harus mendownload dulu Java dan FastViewer itu. Ekstrak, kemudian ya, download dan install kan gampang ya Bapak Ibu. Ini sudah ada saya cantumkan di sini untuk download, untuk apa? Download Java juga saya tampilkan di sini caranya. Ya caranya sama, kemudian kita tinggal klik create pada tab menu, pilih opsi create, kita masukkan data, nanti akan muncul data-data contohnya seperti ini, data ini. Ini bisa muncul nanti. Nah, untuk pedoman dari FastViewer nanti bisa di-download sendiri di buku pedomannya ada secara detail apa itu arti ini hijau, kuning, ungu, apa ini violet dan lain sebagainya, ini artinya apa. Semakin ke kuning berarti data itu semakin baru. Nah, kalau data itu ungu, abu-abu berarti penelitian yang terkait topik ini itu sudah semakin lama. Nah, itu bisa. Nah, saya contohkan dulu. Ya, saya contohkan. Ini FastViewer sudah tampilannya, Mbak Endah? Iya sudah Pak. Sudah Ya, viewer. saya contohkan. Ini kita ambil create data. Data saya berbentuk RIS. Saya cari datanya di sini. Nah, ini misalkan RIS. Next. Ya, karena data itu sudah saya perbaiki ya. Nah, kalau data tadi belum diperbaiki, contohnya bisa dimasukkan ke Zotero. Nah, bisa dimasukkan ke sini. Ini salah satu contoh misalkan ke Zotero, ternyata ada yang nggak lengkap, abstraknya nggak ada. Ini tampilannya Zotero kan ya, tampilan Ya, saya. Nah, ini kan nggak ada. Kalau nggak ada, nanti yang dianalisis tidak abstrak, tapi hanya judul sama kata kunci, kurang menyeluruh, kurang mewakili isi dari artikel. Makanya abstrak itu perlu dimasukkan satu-satu. Nah, di Zotero, ini contoh di Zotero. Nah, ini juga data ini juga diklik 2 kali menuju ke artikelnya. Menuju ke artikelnya. Kalau kita sudah download. Nah, kalau enggak menuju ke websitenya. Nah, langsung ke websitenya. Kita copy paste aja metadatanya kalau memang metadatanya belum sempurna. Nah, caranya kalau metadatanya belum sempurna, nah ini kan belum ada abstraknya, ya berarti kita cari di jurnalnya. Kalau ini artikel in press, mungkin bisa ditinggalkan juga bisa, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, disampaikan aja. Yang kita eliminasi berapa artikel, itu nggak apa-apa. Nah, ini metadatanya berarti abstraknya ada nggak ini? Oh, ternyata masih belum available. Rata-rata kalau COVID masih jarang ya, jarang available ya. Nah, misalkan ini contoh. Ini
contoh dari artikel yang lain. Jadi bisa di copy paste di Zotero ataupun di Mendeley ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu dosen jangan khawatir kalau terkait ini. Serahkan ke mahasiswa bimbingan semalam selesai. Kalau mahasiswa-mahasiswa mau sidang itu biasanya kan minta tanda tangan. Saya tanda tangan nih kalau kamu ini ngerjakan ini dulu gitu kan bisa. Biasanya Mas Antomi itu ya kayaknya. Ya, ya tadi bisa langsung kita masukkan ke sini tadi ya kalau sudah data itu sudah final bisa kita klik abstrak gitu. Oke, next langsung. Hubungannya ada banyak sebenarnya. Kita batasi aja sampai 10. Oke, kita tunggu finish. Karena data yang kita ekstrak cukup banyak ya agak lama. Ini penelitian terkait PBL kalau nggak salah. Tadi itu saya downloadnya. Jadi PBL itu banyak sekali yang bisa kita download. Pak, ini bisa sekalian berdiskusi nggak, Pak? Ya, silahkan. Ini ada yang nanya nih, Pak, dari Bapak Jindin Nasruddin, gimana cara mendapatkan APK? Oh ya, tadi ketinggalan ya Bapak. Sebentar. Tadi sudah, sebenarnya harus punya akun Scopusnya ya, Pak? Iya, harus login dulu ke Scopus. Kalau kan itu login aja, daftar kan nggak masalah. Langsung aja. Mbak Endah tadi sudah mempraktekkan kan ya cara mendapatkan APK? Iya, tadi sudah sih, Pak. Ya, gini Pak. Sebentar, saya share screen. Ya, sudah tampilan di Scopus ya? Iya, Pak. Ya, Bapak harus login dulu. Kemudian nanti akan muncul dashboard seperti ini. Nah, kemudian klik yang di bawah, Scopus API. Nah, Scopus API nanti muncul, bentar. Nah, tampilan akan seperti ini. Kemudian klik My APK. Si loading. Nah, ini akan muncul langsung. Ini. Kalau nggak muncul ini, berarti harus login. Kalau nggak login, nggak bisa muncul. Ini cara yang paling mudah. Mbak Endah tadi juga seperti ini kan? Iya, Pak. Caranya? Udah login dulu, harus login dulu. Nah, itu. Ini tidak bisa digunakan di berbeda-beda sih itu tadi kodenya. Jadi misalkan kode saya Bapak pakai kan nggak bisa karena saya sudah login di sini di FastViewer sini. Ini FastViewer tadi kok FastViewer Harzing di POP itu bisa. Bisa nanti kita nyari literaturnya di sini menggunakan Scopus, Google Scholar dan lain sebagainya bisa. Kalau ini bisa. Kalau WOS saya masih belum menemukan, ini kayaknya masih berbayar. Saya akun yang di WOS saja juga belum bisa mencari. Kalau yang Scopus adalah akun langganan itu bisa. Kalau Mbak Indah juga pengen mengetahui artikel dari Scopus, minta ke Mas Antomi pasti didownloadkan itu. Beliau juga sepertinya punya akun langganan. Ya, sebentar saya share yang ini. Saya share. Nah, ini kan tadi setelah oke tadi kan muncul seperti ini. Data ini kan banyak. Yang kira-kira nggak berhubungan, hapus saja. Contoh year itu kan nggak kata umum lah, bukan kata yang pengen kita cari. Year banyak ini, pokoknya ini dicari aja mana yang nggak berhubungan, mana yang berhubungan. Kemudian nanti klik finish. Data akan tampil. Bentar, running. Nah, data akan tampil seperti ini. Ini dari kata kunci PBL. PBL itu yang paling banyak yang diteliti ada pembelajaran. Ya. Asesmen ada nggak yang meneliti PBL terkait asesmen? Kita cari, ini bisa di zoom data ini. Nah, ini data, ini beda dari merah, hijau, biru, ini klaster ya. Klaster itu yang paling banyak berhubungan, ini hijau di sini, ini merah di klaster. Itu juga bisa dicek di sini.
itemnya, klasternya apa saja. Ini bisa. Nah, misalkan mau meneliti terkait PBL ya, PBL kan di sini. PBL itu mesti berhubungan dengan student. Nah, student kan berhubungan dengan yang lain. PBL dihubungkan dengan gender. Ya, gini, belum ada hubungan. Oh, iya kan? Oh iya. Mm-mm. Ya, iya, itu bisa sebenarnya. Jadi PB bisa diteliti. Ini kurang banyak, mungkin ada di tempat yang lain meneliti, tapi berdasarkan yang terindeks Scopus mungkin masih belum banyak penelitian yang meneliti terkait PBL berdasarkan gender mungkin. Jadi misalkan wanita sama laki-laki itu lebih lebih cepat menyelesaikan masalah yang Mana? laki-laki yang laki-laki atau perempuan itu bisa. Ini bisa ini loh, kebaruan kan nanti ya. Belum ditemukan. PBL dihubungkan dengan ini kan data awal. Nah, ini untuk mencari novelty kan bisa penelitian ini. Ya. Terus bisa juga ini kan saya nyarinya 2 tahun terakhir kemarin itu karena lama. Jadi yang terkait learning itu kan sudah lama, sudah cukup lama. Kalau yang ini kemarin nih kalau nggak salah 2018-19 saja sih saya mencari datanya. Kalau 5 tahun terakhir pasti ini akan kelihatan beda warnanya. Yang paling kuning berarti yang paling baru. Terus kedalaman dari artikel ini terkait kata kunci ini juga bisa. Nah ini kita bisa mencari novelty-nya di situ. Contoh penelitian yang saya terkait bibliometric analysis itu ada di sini, ada yang Q3 sama Q1 itu bisa. Ya, saya tunjukkan yang Q3 aja dulu. Makanya saya kemarin tuh masih belum berani sharing karena belum terbukti. Kalau sekarang sudah terbukti sehingga saya bisa berani untuk sharing lah. Nah, ini data. Nah, ini data saya kemarin yang saya terbitkan di jurnal. Nah, semakin kuning kan semakin baru. Ini contoh artikel terkait bibliometric analysis. Nah, kita analisis saja penerbit yang paling banyak menerbitkan topik kita apa saja ini di sini. Jurnal-jurnal apa saja yang sering menerbitkan topik kita. Ya, ini ya kita nanti nggak usah ke sini, ini udah banyak ini yang menerbitkan. Mungkin kita bisa menerbitkan di jurnal yang lain ya. Itu kan juga strategi kita juga kan ya. Nah, ini data hubungan si penulis dengan penulis yang lainnya juga bisa. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga ingin menarik tampilan juga bisa menggunakan program seperti ini, program terpisah. Ini program itu namanya GPS Visualizer. Nah, ini GPS Visualizer itu bisa. Ini juga banyak yang menggunakan ini supaya tampilan sebaran penulisnya bagus. Nah, ini juga bisa kan bagus. Topik ingin saya teliti itu belum pernah diteliti Di Indonesia belum pernah ya, Pak? Belum pernah. Ini di Malaysia ini. Iya. Kalau semakin ada hitam-hitamnya ini berarti semakin banyak yang meneliti di daerah itu. Oh, yang hitamnya semakin pekat itu ya, Pak? Kan bayangannya ada yang... Ini kan nggak ada, berarti hanya 1 atau 2. Ini kan banyak. Ini ternyata di Cina itu yang meneliti kan banyak juga. Tidak hanya di Cina. Cina ini saya ada di Beijing, ada di Wuhan mungkin juga ada ini. Saya juga tahu ini kemarin kotanya mana saja. Kan ini saya berdasarkan kota. Di Taiwan, Hong Kong juga ada. Ini Malaysia kalau nggak salah. Malaysia mana ya kemarin lupa saya. Nah, itu. Ini kemarin bisa ini tembus ke Q3. Kalau untuk yang ke Q1 Nah, iya. Gimana sih bagaimana sih menembus Q1 gitu? Ya ini kemarin karena ini aja topiknya baru kan COVID-19 kan belum banyak yang meneliti. Ini ternyata juga sudah banyak yang mensitasi ini topik ini.
terkait ini ada 2 kalau nggak salah yang di Scopus yang mencitasi topik ini. Kalau nggak salah loh, saya lupa kemarin. Bentar. Nah, ini kan coronavirus, ini yang sering diteliti mungkin selama ini ya ada virus. Ini macam-macam kata virus, ini apa kayaknya istilah medis ya. Nah, tapi di dunia pendidikan kayaknya masih sangat sedikit. Education kan belum kelihatan. Karena sudah banyak yang kemarin survei dan lain sebagainya, mungkin akan banyak nanti yang meneliti di dunia pendidikan. Ini waktu kemarin masih belum banyak. Nah, ini dari tahun ke tahun, karena saya mengambil data, Corona itu ternyata hanya 2019-2020, 2 tahun terakhir ya, datanya seperti ini, 2 tahun terakhir. Ini bisa nanti kita mengecek bidang apa saja yang meneliti. Ya, education ada ini, hanya sedikit ternyata. Yang paling banyak bidang kesehatan, laboratorium, bidang sosial, dampak sosial mungkin. Learning juga ada, teknologi juga ada, tapi masih sedikit. Ekonomi ternyata sudah ada waktu itu yang meneliti. Nah, ini. Jadi segala aspek nanti bisa kita lihat, kita klasifikasikan. Ini sebaran-sebaran peneliti luar negerinya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Endah. Ya, Kita sharing aja. Sangat amat luar biasa ya. Mm-hmm. Terima kasih kepada Bapak Nur Huda. Jadi di bibliometrik itu fungsinya ternyata untuk melihat sebaran artikelnya ya Pak, bisa untuk Iya, sebaran artikel untuk melihat novel bisa, pengarang, negara dan lain sebagainya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kontak saya di email aja, bisa nanti ya. di email. Di sini bisa dicatat ada emailnya Bapak Huda. Tadi di sini. Di PowerPoint juga ada kok. Nanti saya tampilkan aja. Nah, di PowerPoint ini ada. Bisa emailnya Bapak Nur Huda ini muhammadnurhuda@unikama.ac.id. Bisa di situ, nanti kontak aja. Nanti kalau kita gimana? Boleh kita PowerPoint-nya ya Pak? Ya, saya kasih nanti, saya kirim ke moderator. Ya, usahakan nanti kalau mau mencari referensi ke 5 top publisher aja, analisis 5 top publisher bisa kita kita cari sumbernya. Contoh publishernya bisa ScienceDirect, Springer, Taylor and Francis, Willy, Sage, itu aja nggak apa-apa. Dianalisis dari 5 publisher itu ada nggak yang menerbitkan artikel-artikel bidang kita. Kalau ada, apa saja bisa kita analisis dari tahun ke tahun. Kan juga bisa. Kalau ini teman-teman juga mau menganalisis topik PBL misalkan, topik PBL di Indonesia yang paling banyak menerbitkan itu di jurnal apa, itu juga bisa nanti dianalisis, kan juga temuan. Ternyata topik PBL itu ditemukan paling banyak ditemukan di jurnal-jurnal education misalkan, di pendidikan. Sinta berapa juga bisa dianalisis Sintanya. Di daerah apa ya Pak? Di Sumatera lebih banyak. Di Sumatera ternyata penelitiannya apa saja yang sering diteliti. Nah, kalau di Jawa apa saja, bisa nggak yang di Jawa itu diterapkan di Sumatera? Mungkin itu juga bisa itu. Itu Mas Antomi ya? Makasih lah. Jadi bisa nih kalau misalkan kita mau cari, misalkan saya nanti mau cari literasi sains di Indonesia ini, literasi sains itu, misalkan kalau dari jenjang sekolahnya Pak, misalkan SD, iya, bisa. SMP, bisa juga ya? Bisa. Nanti saya bisa. Gitu, dari SD, SMP, SMA, mana gitu ya. Oke, terima kasih sekali Bapak. Ya, untuk Bapak Ibu peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, mau ditanyakan langsung, boleh. Silahkan balas di chat, bilang kalau misalkan Bapak atau Ibu mau bertanya secara langsung, tidak melalui chat juga boleh. Jadi nanti kita spotlight videonya, Bapak atau Ibu bisa langsung ngobrol sama Bapak Nur Hudanya. Ya,
Ada yang ada yang ingin bertanya lagi, Bapak? Atau kayaknya memang kalau penelitian itu harus praktik langsung ya, Pak? Pak Huda, di unmute boleh, Pak? Iya ya, masih Ya. Ya, makanya di PowerPoint saya tulis ini. The only real thing in life is action. Jadi hal yang nyata dalam hidup itu adalah tindakan. Jadi kalau Bapak Ibu dari sini nanti kalau nggak meneliti, kalau nggak menulis, ya berarti tidak ikut acara ini. Kalau ikut acara ini pasti akan mencari, akan menulis dan lain sebagainya. Nah, ini 5 publisher tadi yang saya sampaikan, kalau bisa itu mencari referensinya di sini, di sini. Jadi di Springer itu apa saja yang menarik nggak topik yang akan kita bahas di Springer, itu juga ada. John Willy dan lain sebagainya itu ada. Nah, ini kita juga bisa mencari sebaran penelitian kita. Saya coba miliknya Pak Antomi ya. Saya ingin tahu Pak Antomi itu lebih banyak menulis apa. Nah, itu sebentar saya cari datanya dulu. Gak apa-apa ya Pak Antomi. Punya Pak Huda aja. Udah, kamu aja. Sebentar. Saya pengen tahu Pak Antomi. Saya belum nyimpen ini tadi. Yang sudah saya simpen kemarin miliknya Pak Utama Alandeta yang saya jadikan contoh. Yang miliknya Pak Antomi. Iya. Pak Deta di webinar seri pertama Pak Deta yang jadi materinya tuh Pak. Oh gitu. Bentar, ini miliknya Pak Antomi. Oke, saya analisis. Boleh di share screen Pak? Sebentar. Oh. Saya coba dulu. Okay. Kadang-kadang kan nggak bisa ini. Saya coba dulu bisa nggak? Sudah ada mantranya itu Pak, jadi nggak bisa Pak. Iya. Sebentar. Saya penasaran ini, Scopus 17. Pak Antomi, lagi sibuk apa sekarang? Halo. Bapak, nah. 2 kegiatan Pak, sekalian seminar proposal tadi. Tapi udah beres. Beres. Oh. Mantap lah. Sebentar. Oh, harus CSV format. Formatnya ini tadi resmi. Bentar ya. Nah, ini. Ini setelah ini langsung publish 3 nanti Pak sayanya Pak. Oh, siapa? 3 paper Bapak di ya? sini nih. Habis acara ini. Habis acara ini Pak. Tapi 3 paper saya nggak dikasih tahu itu jurnalnya apa saja. Enggak, khusus bibliometrik ini ilmunya baru dapat. Terima kasih banyak. Kalau yang jurnal baru mana ini? Kasih ya. Bentar. Ini kok agak ngehang ini laptop saya. Nggak bisa ya. Bentar ya Pak ya. Nggak bisa ya. Oh ternyata ngehang Pak. Saya ini aja miliknya Pak Utama aja. Bentar. Oh, nggak ada ternyata, Pak. Atau bisa praktik menggunakan punya moderator itu, Pak. Dipandu tapi. Sebentar. Ini ketemu, Pak. Ternyata, Pak. Sudah bisa.
Itu punya siapa itu, Pak? Nggak tahu, nanti kita lihat ya. Deg-degan ini jadinya. Kita lihat, saya share screen ke mana tadi? Ya, ini saya sudah share screen. Bentar, saya ulangi datanya. Scopus ini. Nah, ini karena ada yang tadi abstraknya nggak ada ya. Jadi titel aja. Belum saya ekstrak, belum saya sempurnakan. Nah, ini ada 6. Oh, ada 3 aja ternyata. Ada 107. Nah, ternyata penelitiannya Pak Antomi masih di seputaran ini ya, Pak ya? Di student Indonesia ya, Pak ya? Karena datanya belum saya ekstrak sempurna tadi. Ini masih apa? Ini masih titel aja. Kalau menggunakan abstrak mungkin beda. Bentar, saya cari yang miliknya Pak Utama. Miliknya Pak Utama. Data di mana ya? Ada enggak? Nah, ini kalau Pak Utama ini. Ya, bisa. Kemarin sudah saya ekstrak benar. Sudah saya lengkapi datanya. Hubungannya saya ini. Nah, ini contoh risetnya, peta riset dari Pak Utama Landeta. Itu bisa. Dia ternyata lebih banyak meneliti terkait energi. Kalau penasaran, bisa aja cek ke abstrak atau judul-judul artikelnya di Scopus. Nah, ini peta riset kita. Peta riset di Scopus. Nah, ya, kebanyakan Pak Utama Landeta meneliti terkait fisika murni kayaknya beliau itu. Ya, itu. Ini contohnya. Kalau Pak Antomi bisa sebenarnya, tapi datanya harus dilengkapi dulu tadi. Tadi makanya masih belum lengkap kayaknya. Jadi nanti kalau penelitian hibah atau proposal itu bisa itu ditampilkan peta risetnya. Cuma asesornya paham nggak ya? Kadang-kadang kan beda asesor. Asesor kan kadang-kadang asesor hibah masih ini. Peta riset diagram ikan itu kalau nggak salah yang paling terkenal itu. Nah, itu bisa satu contohnya bisa menggunakan Close Viewer tadi. Ya, begitu Pak Antomi sama Mbak Endah dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silakan, ada nih, tapi Pak. kalau enggak Masih ada Pak. Nih, saya sampaikan ya pertanyaannya Pak. Tanya dong Pak, terkadang referensi dari jurnal luar itu tidak bisa di-download filenya. Apakah artikel itu tidak boleh dirujuk atau dalam boleh. Boleh itu. Kan berbayar toh sebenarnya, tapi kan kita kadang-kadang menggunakan itu jurus ninja. Jurus ninja itu. Tahu ya Pak Antomi itu jurus ninjanya apa? Itu sebenarnya ilegal sih. Tapi ya gimana lagi, ilmu kan ya. Pakai Skyhub itu bisa sebenarnya diakali pakai itu. Itu bisa itu pakai aja nggak apa-apa. Pak, maaf izin bertanya, di jurnal itu apa saja tahap yang ada di jurnal? Terkadang beda jurnal. Ya, itu tergantung gaya selingkuh masing-masing jurnal ya. Ini ada yang tanya kan, tahap-tahap di jurnal itu tiap jurnal berbeda. Nah, itu tergantung author guideline dari jurnal masing-masing. Kalau di tempat saya, jurnalnya misalkan ada jurnal penelitian, bisa artikel review atau penelitian. Jadi itu bisa dimasukkan. Kalau kayak gini tadi kan seperti artikel review kan, review artikel ya. Nah, itu kalau mau submit ya dilihat dulu, jangan ke jurnal penelitian. Nah, contohnya seperti itu. Bisa nggak menerima artikel-artikel seperti ini? Jadi tipsnya seperti itu, dikenali dulu jurnal yang akan kita tuju. Kita punya data seperti ini, kita punya artikel seperti ini. Kita mau publish di salah satu jurnal, nah kita harus mengenali dulu jurnal apa saja yang kira-kira bisa menerima artikel kita. Mungkin Pak Antomi bisa menambahkan selaku pengelola jurnal Sinta 2.
Pantomi saya Iya sudah itu. spotlight ya. Iya, langsung aja di spot aja. Silakan Pantomi. Oh, apa nih Pak Uda? Itu loh ada yang tanya apa tips itu, tips pendahuluan. Pendahuluan itu seperti tipus, bukan Pak, tipus itu apa? Tinjauan pustaka. Oh, tipus itu tinjauan Tinjauan pustaka, Pak. Ini Masya Allah. masih mungkin. Saya bingung ini, roaming ini bahasanya. Ya, pendahuluan itu seperti tipus bukan Pak? Bagaimana Pak? Lah, jadi gini, pendahuluan itu kan harus ada ini riset gap, itu tujuan, itu kan juga harus ada di pendahuluan. Nah, tinjauan pustaka itu juga bisa masuk ke pendahuluan. Nah, dengan cara apa? Riset gap-nya ditonjolkan di pendahuluan itu juga bisa tinjauan pustakanya, seperti itu. Pak Antomi mungkin nambahkan. Oh, baik. Karena diminta sama narasumber ini wajib ini. Harus berbagi nih. Karena ngundang beliau ini mahal sekali. Aduh. Tapi karena pertemanan jadi bisa gratis. Terima kasih Pak Huda. Mohon maaf ini. Kalau seandainya ada yang kurang-kurang dari panitia. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, intinya sih sebenarnya kalau di skripsi itu kan selingkungnya kan beda-beda aturan skripsi setiap universitas. Setiap institusi. Sehingga kadang literatur review, literatur research-nya itu terpisah dari latar belakang untuk Pak Huda biasanya. Kalau di deskripsinya. Iya, kalau deskripsi. Oke, di latar belakang itu bisa jadi nggak begitu nampak gap analisisnya, karena dia bahas di literatur research-nya, di bagian literatur review, di bagian tersendiri. Nah, tapi kalau untuk jurnal, nah itu dia. Kita akali kalau seandainya dia terpisah deskripsi, betul-betul semacam state of the art, ya, inventarisasi terkait dengan riset-riset yang berkaitan dengan variabel kita itu, kita senggol sedikit-sedikit, tapi disenggol semua, yang memang betul-betul urgent. Untuk apa? Untuk memunculkan gap analisis, yang Pak Huda sampaikan di papernya itu ruang kosong itu, ruang kosong riset yang belum atau sudah dilakukan, tapi ada bagian lain yang memungkinkan bisa kita kerjakan, itu harus benar-benar clear di latar belakang. Sepanjang kami mencoba untuk mengirimkan atau menghantarkan paper kami di jurnal-jurnal Scopus, ketika bagian latar belakang itu clear, kita munculkan emasnya itu betul-betul nampak gitu. Jadi bukan tersirat ya, tapi benar-benar ada di bagian paragraf terakhir, 2 paragraf terakhir yang ada di latar belakang kita. Dari misal total halaman untuk latar belakang itu hanya ada 1 halaman, 2 paragraf terakhir itu betul-betul memunculkan state of the art, ya, inventarisir terkait dengan penelitian yang relevan itu, terus gap analisisnya, ruang kosongnya dimunculkan, dan kira-kira peluang novelty-nya itu di bagian terakhir itu, bagian paragraf terakhir itu tujuannya. Nah ini kalau itu clear sih mudah-mudahan naskah-naskah kita itu sepanjang kami menghantarkan paper untuk submit di beberapa jurnal Scopus yang kategori Q-nya nggak Q1 lah Pak Huda, kayak Pak Huda itu keren lah itu bisa Q1 ya. Enggak. Iya, jadi Q4, Q3 saya kira itu sangat welcome mereka. Alhamdulillah sih tingkat rejection-nya rendah gitu. Dari misal nih ada 4 paper yang kita publish, 4-4-nya keterima gitu, nggak ada yang di-reject. Nah, seperti itu. Mungkin itu Pak Uda. Ya, Bu Endah, sama-sama. terima kasih. Ini kayaknya tadi ada yang ini apa? Ya, ada yang tanya lagi nih Pak. Pak Didin Nasrudin. Ternyata satu ini ya, beliau angkatan 2018. Salam kenal ya Pak Didin ya. Saya kok belum ketemu, mungkin nanti setelah COVID kita ngopi bareng di kantin ya Pak Didin ya. Pak Didin Nasrudin mana ini? Satu angkatan dengan Pak Sujito mungkin ya Pak Didin ya. Pak Didin. Mana Pak Didin? Udah kita masih ada? Share screen ke Pak Didinnya. Mana Pak Didin? Nah, ya, bentar. Kita unmute dulu Pak Didin. Pak Didin. Oke. Ya, salam kenal Pak. Oh iya. Kalau Pak Jupri gimana Pak Jupri? Oh Pak Jufri, Ahmad Jufri Adi. Gimana? Iya. Alhamdulillah baik Pak. Iya, itu juga saya
pernah ini dengan Pak Jupri. Pernah ketemu ya, Pak? Sering Ya? ketemu di conference sama Pak Jupri. Oh iya. Ya Pak, nanti saya sampaikan Pak, kaprodi saya itu Pak. Oke. Ya Bu Indah, mungkin terima kasih Bu Indah sama Pak Ya. Didin, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Oh iya, Tadi silakan. dari yang tadi itu belum selesai ternyata pertanyaannya. Jadi itu sudah dicoba Pak meski pakai Skyhook itu, tapi tidak terdeteksi juga, nggak bisa juga untuk di-download gitu. Ya email aja ke autornya. Email aja minta. Ya, salah satu caranya yaitu minta baik-baik. Artikelnya mau saya rujuk di ini ke jurnal Scopus, boleh nggak saya sitasi? Boleh nggak saya minta? Itu pasti dibalas kok. Saya kadang-kadang juga banyak yang email saya, mereka mungkin nggak tahu ya apa kok nggak pakai Scopus, nggak pakai ini, nggak dicari langsung tuh ada kok yang email minta artikel ini. Misalkan saya publish artikel ya, kan rujukannya kan ada banyak. Mereka ada yang tidak menemukan salah satu rujukan itu daripada merujuk misalkan Huda dalam Huda 2020 misalkan. Mereka pengen ke rujukan yang asli. Nah, itu ada bisa nggak minta tolong artikel ini yang Bapak referensi di jurnal ini gitu. Itu saya berikan. Itu ada. Ada memang saya menemui satu artikel kemarin itu terkait ini apa? Bibliometrik itu ada artikel dari ini mahasiswa pasca UGM kalau nggak salah yang meneliti itu Bu siapa gitu saya lupa. Saya cari di Google, saya download menggunakan itu tadi software tadi nggak bisa. Akhirnya saya ngemail dikasih kok. Serius dikasih. Alhamdulillah dikasih. Gitu. Jadi di email aja ya Mbak? Iya di email aja cara itu. Saya ngemail sering kok saya ngemail itu dikasih. Begitu caranya. Kadang kalau penelitinya itu punya research guide kayak gitu, kita minta full text-nya juga boleh ya Pak? Iya, bisa kok, bisa itu. Bisa kita minta bisa itu. Tuh Pak, ini bisa langsung di email saja. Kalau kadang jurnalnya proteksinya kuat mungkin ya Pak? Iya. Selanjutnya ada lagi pendahuluan itu seperti tipus bukan Pak? Ini tadi sudah dijawab ya? Udah semua. Sudah dijawab. Oke. Untuk Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi atau mau ditanyakan langsung tadi kita nanti unmute seperti Bapak Didin Nasruddin tadi. Kalau memang ini dicoba dulu, kadang-kadang kan belum mencoba sehingga belum tahu kesulitannya di mana. Jadi dicoba dulu nanti sampai setelah ini acara ini dicoba, kalau ada kesulitan bisa ngemail saya. Gitu. Nah ya tuh Pak, udah sangat welcome ya Pak. Oh siap. Kalau di WA kadang-kadang ini apa? Tertumpuk kadang-kadang, saya kadang lupa seperti kemarin Mbak Indah WA ya, saya tertumpuk diingatkan Mas Antomi kemarin dibalas itu WA moderator, oh iya saya lupa ya kadang-kadang tertumpuk itu loh. Iya benar-benar ya, tapi kita kalau saya nanti video call aja ya Pak. Oh iya, kalau sama Pak Antomi video call, kalau sama itu tadi juga nggak apa-apa kok video call. Sama yang nanya. Ini ada yang mau tanya lagi Pak, silakan Mbak ini lagi ngetik ini sepertinya. Oh iya. Atau Mbak ini mau tanya langsung biar kita bisa unmute ini. Nah kita unmute aja ya Mbak ini, boleh tanya langsung. Pak Eka Murdani nggak tanya Pak Eka? Pak Eka nggak berani deh. Mana tadi Mbak siapa tadi? Bu Aini, silakan. Kita sudah unmute tapi belum mau meng-unmute. Ya, mungkin masih malu-malu mungkin. Iya. Kalau memang di email aja nggak apa-apa atau WA aja nggak apa-apa nanti. Tapi ini sepertinya mungkin lagi ngetik ini Pak. Oh, nah kan benar ini Pak. Terkadang di template sebuah jurnal itu tertera menggunakan manajemen reference, Mendeley ataupun Zotero. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya apa keuntungan kelebihannya, Pak? Sama aja sih. kalau saya sih sama aja. Kan gini aja. Kalau template jurnal itu menggunakan Mendeley, harus diikuti pakai Mendeley. Jangan template-nya pakai Mendeley, Bapak Ibu pakai Zotero. Jangan, Mas. Itu auto reject lah. Belum sampai reviewer, masih sampai editor preliminary awal,
review awal sudah langsung di reject, ikuti aja. Sebenarnya sama aja kok menurut saya. Yang berbeda itu mungkin EndNote ya Pak Antomi ya, yang berbayar itu ya. Ya. Ya Pak Antomi. Ya, kalau ini Mendeley sama Zotero sama ya? sama saja Pak. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Jadi misal di Zotero bisa di-refresh juga di Mendeley sebetulnya. Iya, sama. Bisa diekspor ya di ini. Iya. Sama aja kok itu. Tapi Tinggal mungkin gimana? saya tambahkan itu mungkin Ya. beliau itu tanyanya lebih ke kenapa harus pakai Mendeley dan Zotero? Kenapa pakai tools? Kalau nggak pakai tools, apa pentingnya gitu Pak? Mungkin seperti itu Pak. Itu kayak kira-kira. Karena hampir memang banyak jurnal yang minta pakai manajemen reference. Kalau nggak pakai manajemen reference, nyusahi orang itu. Iya, langsung Silakan, Pak. biasanya kalau Silakan. audit ini langsung di reject ya. Langsung dari in-chief-nya. Iya, jadi itu kalau menggunakan Mendeley atau Zotero itu kita bisa enak langsung mengenali Mendeley, bisa mengenali referensinya langsung. Kalau nggak menggunakan itu menyusahkan editor nanti. Jadi saran saya ikuti aja. Ini apa kaitan pelajaran kita sekarang dengan Mendeley atau Zotero? Nah, kaitannya tadi untuk memperbaiki metadata tadi loh Bapak Ibu. Di metadata tadi kan kalau kita mengambil dari mana POP tadi ya, publish or perish tadi ya. Tadi kan kadang-kadang ada yang metadata dari artikel yang kita download tadi itu nggak ada abstraknya. Kadang-kadang judulnya keliru lah. Itu diperbaikinya bisa menggunakan Mendeley atau Zotero salah satunya. Bisa di ini itu bisa diperbaiki di Mendeley-nya langsung ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Irwan ini. Enak banget Pak, ayo gabunglah Pak. Kalau mau ke S3 di UPI, ini ada ini pertanyaan. Saya tunggu, kemarin katanya tahun ini. Ini Lagi ada Pak COVID, Didin. Pak, katanya, Pak. Iya, ini ada Pak Didin juga ini. Ada Pak Eka juga dari S3 UPI IPA. Ayo gabung aja Pak Irwan. Ya, saya bisa tanya yang sama juga nih ke Pak Irwan dan nih. Enak nggak Pak S2 di UPI? Oh iya, Pak Irwan itu juga S2 ya di UPI. Nah, masih ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Aini juga nih. Mbak Aini kayaknya lebih baik berdiskusi nih ya. Kita unmute saja. Ayo mana? Tapi nggak mau menerima unmute-nya nih Mbak Aini. Belum mandi. Ini Mbak Aini ya. Belum mandi kayaknya. Ya. Udah. Iya. Izin. Bu Enda izin, baik Bu Enda. Iya, silakan Pak Anton. Ya. Jadi sebenarnya Bu Aini kemarin Rumah Jurnal sudah menyelenggarakan terkait dengan manajemen reference. Jadi sebetulnya konten hari ini Pak Huda itu spesial bagaimana kita memaksimalkan data pendahuluan kita itu supaya bisa kita publish, bisa kita claim duluan sebelum orang lain menelitinya. Intinya lebih itu. Tapi kalau bisa sih publish-nya nggak sembarangan jurnal, kalau bisa terindeks Scopus. Jadi baru data pendahuluan aja, terindeks Scopus. Jadi kalau seandainya Bu Aini mau tanya lebih jauh terkait dengan ini, artinya kan ternyata data pendahuluan saja bisa loh kita publish dan kita bisa claim duluan seperti itu. Nggak mesti harus ada data risetnya utuh gitu, seperti itu. Nah harapan kita sih mahasiswa S1, S2, S3 seperti itu bisa memaksimalkan data pendahuluannya, dan dengan kegiatan ini benar-benar kami melihat sepak terjang Pak Huda. Memang jujur saya baru dengar bibliometrik itu dari dia, makanya saya agak ragu. Ini bisa Scopus ya, ternyata beliau, ternyata mungkin orang Turki juga baru baca itu Pak Huda. Jadi menurut dia menarik sekali ini gitu. Artinya apa? Peluang sangat besar gitu bagi kita semua yang baru punya data pendahuluan, kita perdalam menggunakan tools-tools yang Pak Huda sudah sampaikan tadi, supaya kita bisa juga sama-sama itu nambah database bibliometrik itu yang sudah 3.000-an tadi itu. Jadi kirim ke jurnal yang belum membahas itu peluangnya tinggi sekali untuk diterima ya. Ya Pak Antomi ya. Iya, betul Pak. Betul. Di jurnal Iruni belum ada yang itu. Betul diterima itu. Di Indonesia pun jarang Pak. Jujur saya lihat di Indonesia yang membahas riset ini masih sangat jarang. Ya, saya baru dengar kemarin sebenarnya. Tapi karena data pendahuluan itu yang membuat saya agak ragu apa ini bisa. Karena itu belum ada, ya itu peluangnya.
Iya, memang iya itu sebenarnya di Indonesia belum terlalu kelihatan ini riset yang terkait ini. Kan bagus juga sebenarnya. Apalagi kalau diterbitkan di Al-Biruni. Waduh, seluruh Indonesia citasi Al-Biruni nanti. Ya, itu Pak Antoni, terima kasih sekali. Ini ada yang Bu ini ada yang tanya call for paper di mana? Oh, ini jurnal saya petir.org bisa. Ini masih menerima artikel. Kalau momentum juga masih bisa jurnal saya. Terus Mas Antomi juga masih call for paper kayaknya Albiruni. Tapi Bu, Ya Mas ya? itu belum tentu fisik. Kita hanya belum tentu fisika. Dari mana beliau ini? Nah itu saya belum paham. Iya ya, itu terima kasih Pak Antomi. Oh matematik bisa itu ke jurnal saya yang petir. Nah, itu ya. Terima kasih ya Bu. Oke, untuk Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Ada yang masih mau bertanya? Bisa berdialog nih sama Pak Budanya langsung. Halo Pak Eka. Pak Eka Murdani. Pak Eka Murdani. Dari tadi saya cari. Ini Pak Eka. Gimana Pak Eka kabarnya Kalimantan? Oke. Ya udah Mbak, kalau ada yang nggak ditanya, saya rasa mungkin gimana Pak Antomi? Mungkin Pak Antomi ada closing statement mungkin? Sepertinya ini kami sedang mengalami gangguan koneksi nih Pak. Oh, iya internetnya putus ya? Sedang mengalami gangguan koneksi wifi-nya tadi sempat terputus, tapi sekarang sudah ini. Baik, kalau begitu langsung closing statement saja dari Pak Huda. Ya, enggak, dari Pak Antomi. Ya, silakan. Ini dari Pak Uda, nah, Pak Antomi sudah bisa nih. Saya peserta Pak Uda, cuma peserta Pak Uda. Ketua Rumah Jurnal. Niatnya jadi peserta. Monggo. Langsung Pak Uda, langsung. Silakan. Iya. Jadi menurut saya teman-teman Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, saran saya data pendahuluan itu sebenarnya juga data. Jadi bagus sekali kalau kita ingin mengemas data itu di dalam sebuah artikel. Langsung aja publiskan. Jadi kita bisa ngeklaim penelitian kita terkait ini. Karena di masa pandemi ini ya memang hal ini yang bisa kita lakukan untuk mengambil data dan penelitian. Kita juga jarang juga kesulitan kalau kita mau ngambil data pendahuluan atau data di lapangan. Jadi salah satu caranya bisa systematic literature review atau systematic literature review yang berbentuk analisis bibliometrik ini. Saya rasa ngambil datanya juga cepat, nggak sampai 1 jam langsung, cuma analisisnya nanti yang membutuhkan waktu. Paling 1 minggu selesai lah. Kalau Pak Antomi mungkin 1 hari selesai 1 artikel itu. Jadi itu perbedaan saya dengan Pak Antomi itu seperti itu. Jadi saran saya tetap segera lakukan saja penelitian ini, langsung aja ngambil data, langsung analisis, langsung publish. Itu Pak Antomi. Terima kasih. Ya, untuk yang lain juga ya, untuk Bapak Ibu yang lain, jadi segera mengambil data pendahuluan, kemudian analisis, langsung saja submit ke jurnal Scopus, nggak usah takut-takut masalah reject, urusan belakangan gitu ya Pak? Oh iya, reject itu nanti. Ya baik. Ya, reject itu urusan belakangan. Terima kasih Bapak Huda, luar biasa down to earth ya, dan materinya juga luar biasa. Selanjutnya ada kenang-kenangan Pak dari kami, dari tim Rumah Jurnal. Kita punya sertifikat yang mungkin akan diserahkan oleh Bapak Antomi, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Bapak Antomi. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak Bos atas perkenannya berbagi ilmu. Jadi mudah-mudahan dari peserta yang tidak banyak ini nanti ya nggak mesti banyak-banyak kan, dari misal 30-an orang ini 25 bisa
publish itu sudah prestasi bagi kita semua ya. Artinya kemanfaatan ilmu yang disebar ini benar-benar terasa gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Pak Huda juga. Ini sertifikatnya mana sertifikat? Ini sertifikatnya online ini. Langsung dikirim aja. Sudah dikirim di grup. Terima kasih banyak Pak Huda sekali lagi. Saya nggak gabung di grup loh Pak. Jadi nggak bisa menerima. Di share screen. Ya Pak. Ya share. Ya Pak. Ya di share Mbak Endah. Ya. Nah ini Pak. Penyerahan sertifikat dari Bapak Anto. Ya, siap. Terima kasih ya Pak. Sertifikat aja dikirim via online nih Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Huda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Jangan ini ya kapok untuk berbagi kepada kami di session-session berikutnya. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irwandani ini nggak bicara sama sekali hari ini. Ya mana suara Mas Pak Irwandani? Iya ini Pak Sajali. Ini kalau nggak dijawil nggak bicara ini. Saya nyimak aja loh Pak. Saya cuma nanya. Enak ke S3 di UP. Enak Pak. Serius enak. Itu ada teman-teman di sini juga Pak Eka. Ya, salam ya Pak. Bikin tadi ada. Oke, alhamdulillah. Salam Pak untuk teman-teman Pak. Iya siap. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya kita foto bersama dulu ya Pak sama seluruh peserta. Kepada admin dimohon untuk Nah ini semangat ini kalau foto bersama. Mengambil screenshot untuk kepada seluruh peserta agar dapat mengaktifkan kameranya ya, biar kelihatan semua gitu wajah-wajahnya. Nggak apa-apa kalau. Nah, ayo Mas. Bapak yang lainnya, Bapak Sazali, Bapak Yasin, Iip. Bola mata. Ini semua ya. Ya, kita tunggu sampai ini semua. Kita foto bersama dulu ya. Mbak Nadia, kita ask to start. Ibu Rahmadiani. Sudah? Oke. Picture. Bapak yang ini Pak Syazali atau Pak Yasin Pak yang men-screenshot Pak? Pak Syazali, mohon untuk diberi komando ya Pak biar kita pose semua gitu, senyum semua gitu. Dari tadi saya senyum ini soalnya. 1, 2, 3 gitu Pak. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, sudah Pak. Pak, yang apa namanya? Page yang 2-nya belum, baru page. Oh iya. Satu, 2, 3. Mantap. Satu, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu. Banyak Bapak Sadari. Baik, itu tadi acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Nur Huda selaku pemateri, Pak. Terima kasih sekali lagi ya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kepada Bapak Antomi selaku Ketua Rumah Jurnal yang telah menginisiasi acara ini. Terima kasih, dan kepada seluruh tim panitia, serta tidak lupa kepada seluruh peserta yang semoga setelah ini kira-kira mungkin 6 bulan dari ini kita dengar kabar baik, ada yang publish Scopus dengan bibliometrik analisis ya Pak. Amin. Nah, selanjutnya
Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan selama acara berlangsung, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya untuk acara webinar The Series ini kan ada 4 rangkaian acara, dan ini adalah acara yang ketiga. Di acara yang terakhir nanti pada tanggal 21 Juli kita ada acara jurnal khusus untuk pengguna menuju DOAJ yang akan dipimpin langsung yang dimateri langsung oleh Bapak Ikhwan Arif, yaitu editor dari DOAJ. Baik, sekian kita akhiri acara pada hari ini. Saya moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial buat